Saya pernah berkhotbah tentang cara menambahkan Tuhan ke dalam adonan Anda dan kita membuat kue coklat. Lalu saya mempercayakan Tuhan pada adonan Anda dan kita membuat muffin coklat. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita perlu mengizinkan Tuhan membuat adonan Anda. Anda tahu musim ini tidak seperti yang lain. Hari Ibu akan berbeda hari ini daripada sebelumnya. Anda mungkin bersama ibu Anda. Anda mungkin tidak dapat berjumpa dengan ibu Anda. Ini mungkin terasa seperti harapan yang sangat redup saat ini. Seperti tidak ada cahaya di ujung terowongan. Akankah kita di musim ini mengizinkan Tuhan untuk membuat sesuatu yang signifikan dengan hidup kita? Sangat disayangkan jika menyia-nyiakan musim ini, jika kita akan tetap sama di musim seperti setelah musim ini atau bahkan mungkin lebih buruk. Doa kami adalah kita keluar dari musim ini menjadi lebih kuat di dalam Tuhan sebagai gereja dan sebagai individu. Jadi karena ini adalah hari Ibu, sepertinya kita akan masuk ke dapur lagi dan membuat kue sambil berbicara tentang bagaimana mengizinkan Tuhan membuat adonan Anda. Hal pertama yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana kita harus mulai dari nol. Anda tahu rasanya di musim ini, terbatasi, seperti terpenjara, benar-benar mengungkapkan kepada kita hal-hal yang sudah ada dalam diri kita sehingga kita mungkin telah terabaikan. Sangat mudah ketika kita memiliki masalah untuk melepaskannya, lari ke kantor, lari ke rapat, dan lupakan saja. Tetapi di musim ini ketika kita dalam lockdown, sangat sulit untuk melakukannya. Masalah terus menghadang Anda, kesempatan yang luar biasa untuk meminta kepada Tuhan di musim ini untuk menemukan siapa kita, untuk menemukan jiwa kita. Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Adakah pola pikir, kepercayaan, hal-hal buruk dalam hidup kita yang perlu kita hilangkan? Mengapa tahun 2020 tidak menjadi tahun yang kita kenang bahwa dalam lockdown kita mengawali lagi dengan Tuhan dari nol? Kita perlu membersihkan perilaku buruk, pola pikir, hal-hal emosional yang akan menghentikan kita dari menjadi anak Tuhan yang perkasa seperti yang Dia inginkan. Mungkin di musim ini ada buah busuk dalam hidup Anda. Beberapa hal yang basi yang jika Anda konsumsi sebenarnya akan membuat Anda mual, kecanduan, perilaku buruk, kepercayaan salah, pola hidup Anda yang bisa mempengaruhi masa depan Anda. Mungkin Anda memiliki sifat tidak memaafkan dalam hidup Anda yang mempengaruhi hubungan Anda, ketakutan yang telah mengikat Anda. Kita tidak bisa melepaskan diri dari itu di musim ini. Kita tidak bisa melepaskannya. Itu seperti buah busuk, basi, hanya menatap kita dan kita harus berurusan dengan ini. Kita tidak bisa lari ke gereja dan menenggelamkan diri dalam pertemuan gereja. Kita tidak bisa lari ke tempat kerja untuk tersibukkan dalam rapat kerja. Kita harus berurusan dengan ini. Kita harus mulai dari nol lagi. Jadi mari kita putuskan hari ini bahwa tahun 2020 kita akan mulai dari awal. Mazmur 32 ayat 2 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Bagaimana jika Anda ambil waktu sekarang? Minta Roh Kudus mengungkapkan kepada Anda hal-hal apa yang perlu disingkirkan, yang perlu dihilangkan, apa yang perlu diambil dari hidup Anda. Diambil, dihilangkan, dibersihkan, sehingga Anda bisa mulai dengan yang baru. Akui dosa-dosa Anda dan mulailah dari awal lagi. Ini hari yang baru, ini musim yang baru. Ayolah, mari kita lakukan ini. Kedua, kita harus membiarkan Tuhan memilih apa yang akan digunakan untuk adonan kita. Hari ini kita membuat pie rhubarb dan strawberry, dan resepnya bisa didapatkan di halaman web Hari Ibu kami atau blog beautifuljournal.co. Semua bahan yang ada di sini tidak tahu mengapa mereka ada di sini hari ini. Mereka tidak mengerti untuk apa mereka akan digunakan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana hubungan satu sama lain dalam gambaran besarnya. Mereka tidak bisa melihat apa yang saya lihat sekarang, pie, rhubarb, dan strawberry panas yang renyah. Akan gila bukan jika mereka mulai memberitahu saya apa yang harus ditambahkan dan bagaimana cara menambahkan dan apa yang harus dilakukan kepada diri mereka sendiri dalam proses membuat pie ini saat mereka tidak tahu apa yang telah saya rencanakan untuk mereka. Tidak hanya itu, bagaimana jika stroberi berpikir bahwa mereka adalah bagian yang paling penting? Mereka adalah tokoh utama hidangan ini karena mereka sangat berwarna dan mata Anda jelas tertarik pada stroberi dan mereka mulai menuntut untuk dipakai sekarang.
Tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa pada mereka sampai saya membuat ramuan untuk menguatkan rasa stroberi. Terkadang kita bisa seperti itu dengan Tuhan loh. Kita dapat datang ke waktu-waktu doa kita dan menjadi seperti bahan yang memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan dengan kita, menuntut Dia menggunakan karunia kita sekarang, bahwa itu adalah yang utama dari hidup kita, bahwa ini penting bagi kita, bahwa kita perlu dipromosikan, bahwa kita perlu melakukan ini atau melakukan itu, tanpa menyadari bahwa mungkin beberapa fondasi mendasar perlu didirikan lebih dulu dalam diri kita, sehingga kita akan dapat menggunakan karunia yang Tuhan berikan dalam kita untuk dapat menjadi dan melakukan apa yang telah direncanakan oleh pencipta kita. Anda tahu dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tahukah Anda bahwa Yeremia mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berada di pengasingan, ketika mereka ditawan, ketika kebebasan telah diambil dari mereka, dan mereka merasa bahwa Allah telah melupakan mereka, dan Nabi Yeremia berbicara tentang mereka dan mengatakan, aku punya rencana untukmu bahkan di pengasingan. Tuhan punya rencana untuk kita, bahkan di musim lockdown ini, rencana untuk menyejahterakan kita dan memberi harapan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang indah dari musim yang berantakan ini, tetapi Dia melakukannya dan Dia akan melakukannya. Untuk membuat pie ini, saya perlu melakukannya dalam 2 tahap. Kita perlu menyiapkan bahan untuk 2 area itu, kue dan isinya. Kita punya tepung, mentega, garam, air dingin untuk kue, lalu kita punya rhubarb, potongan stroberi yang baru saja dipotong, kita punya gula, kulit jeruk, tepung jagung, dan jus jeruk. Jadi semua ini perlu dikumpulkan bersama untuk membuat pie ini. Anda tahu yang ketiga, setelah semuanya terkumpul, kita perlu mengizinkan Tuhan membuat adonan Anda. Tuhan mengumpulkan semua bagian dari kehidupan kita dan kemudian kita harus mengizinkan Dia untuk memadukan, mencampur, dan memanggangnya seperti yang Dia inginkan. Jadi untuk memulainya, saya harus kembali ke dasar-dasar untuk membuat resep kue untuk menjadikan hidangan ini luar biasa. Kita awali dengan menyiapkan 3 cangkir tepung yang sudah disiapkan dalam 1 mangkuk. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 255 gram mentega, lalu campur. Resep mengatakan untuk memakai garpu, tapi Anda tahu jauh lebih mudah ketika Anda menggunakan tangan Anda. Pastikan tangan Anda bersih, tetapi terkadang Anda hanya harus memulainya dan Anda harus membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Kita perlu memastikan bahwa adonan kita memiliki pondasi yang kuat untuk memegang apapun yang Tuhan inginkan bagi kita. Firman Tuhan adalah pondasi yang baik bagi diri kita, dasar di mana Anda dapat membentuk pola pikir dan keyakinan Anda. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ketika Anda masuk ke dalam firman-Nya, Anda akan menemukan mengapa dan bagaimana Tuhan memimpin Anda, membuat Anda menjadi seperti Dia. Kue mulai terbentuk dalam hidup Anda dan mulai memberi Anda wawasan tentang tujuan untuk hidangannya. Anda tahu di musim ini saya jadi lebih sering masuk ke dalam firman. Saya memiliki lebih banyak waktu untuk melakukannya dan menikmati versi The Passion Translation. Dan saya sedang membaca tentang buah-buah roh dalam versi The Passion. Saya menyadari ketika saya membaca firman Tuhan, ada hal-hal dalam hidup saya yang tidak mewakili buah roh. Dan itu adalah saat yang tepat untuk mulai menukar buah saya yang busuk dengan buah rohnya. Momen itu memberi saya wawasan baru tentang rencana Allah, mengapa saya dikurung, mengapa Dia menempatkan musim ini dalam hidup saya untuk mengerjakan hal-hal yang baru saja saya biarkan ada di dalam saya. Membaca Alkitab Anda atau membaca renungan dari aplikasi YouVersion atau masuk ke Connect Group di mana kita benar-benar belajar tentang firman Tuhan, semua akan membantu Anda membaca firman dan membangun dasar dalam kehidupan Anda. Oke, mungkin adonannya cukup bagus sekarang, dan sekarang saya akan memasukkan 1 sendok makan air dingin ke dalam adonan seperti ini. Coba saja 2 untuk saat ini. Dan Anda perlu melakukan ini perlahan-lahan. Anda tidak bisa hanya menuang semua air dingin seperti yang ingin saya lakukan. Anda tidak bisa melakukan itu, harus melakukannya perlahan. Dan Anda harus mencampurnya karena terlalu banyak air akan membuatnya terlalu basah. Dan Anda harus memastikan bahwa Anda mendapatkan suhu yang tepat.
Dan Anda tahu Tuhan itu luar biasa bukan? Bahwa Dia tahu jumlah persis yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk menjadi tekstur sempurna yang kita butuhkan. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh firman Tuhan kepada hati kita, membuat kita lembut, lembab, dan siap membangun pondasi besar dalam kehidupan kita. Kita akan mulai buat lapisan kuenya siap dengan permukaan yang ditepungi. Ambil adonannya, ini berbentuk bola, pipihkan menjadi lingkaran, begitu selesai bungkus dengan kertas minyak. Selanjutnya kita akan meletakkannya di lemari es selama 15 menit. Jadi saya akan meletakkan ini di lemari es selama 15 menit. Seperti itu. Alasan mengapa kita harus menaruhnya di lemari es selama 15 menit adalah karena membiarkan gluten dalam pastry menjadi lebih empuk. Ini akan memberinya kerak yang lebih lembut. Ini akan menjadi lebih sedikit susut dan itu juga akan membiarkan cairan dalam adonan mudah diserap. Kadang-kadang seperti itu dengan Tuhan, bukan? Tuhan mengerjakan sesuatu pada kita dan kita merasa seperti Dia sedang melakukan sesuatu pada kita. Dan kemudian seperti Dia menyimpan kita di lemari es dan kita duduk di sana seperti, "Oke Tuhan, apakah Engkau melupakanku? Apa yang terjadi? Kau baru saja melakukan semua itu dalam hidupku dan sekarang aku merasa seperti duduk di dalam sini." Mungkin dalam penundaan Dia membuat hati kita lembut terhadap apa yang Dia mau kerjakan bagi kita. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, "Ini yang kupelajari dari semuanya, jangan menyerah, tetaplah bersabar, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada pengharapan. Ya, nantikanlah Tuhan, sebab Dia tidak mengecewakan." Ada tujuan dalam penundaan, dalam penantian, dan ketika kita membiarkan Tuhan membuat adonan kita akan melihat ke belakang dan kagum pada bagaimana penundaan memberi jalan bagi berkat, memberi jalan bagi kapasitas yang lebih besar, memberi jalan bagi kita untuk memegang lebih banyak. Saya ingat ketika saya masih lajang dan menunggu kapan saya menikah, kadang saya berpikir ada yang salah dengan saya. Itu sebabnya Tuhan bekerja pada hidup saya dan membuat saya siap untuk seseorang. Dan Dia tidak datang, Dia tidak ada. Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti bahwa ada tujuan dalam penundaan, bahwa Tuhan menyiapkan Mark suami saya, juga menyiapkan saya, bahwa ketika saya duduk dan menunggu, Dia sedang mengerjakan hal-hal dalam hidup saya, sehingga saya bisa menjadi wanita Tuhan yang diinginkan oleh suami saya. Ada tujuan dalam penundaan itu. Jangan takut saat ini, jangan panik pada saat ini bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Anda mungkin merasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda dan kemudian Dia berhenti. Dia belum berhenti, Dia sedang menunggu sesuatu dalam diri Anda. Ada sesuatu yang perlu hanya duduk bersama Tuhan dan menyaksikan ketika Dia mengubah hidup Anda. Jadi, sementara kita menunggu kue di lemari es selama 15 menit, ini adalah kesempatan bagus untuk mengisi pie. Ini adalah bagian yang penuh warna. Campurkan 650 gram rhubarb segar, 550 gram stroberi segar, 1/4 cangkir gula, 1/3 jus jeruk, 2 sendok makan tepung jagung, 2 sendok teh serutan kulit jeruk, dan 1/4 garam ke dalam mangkok besar. Setelah Anda memasukkan semuanya, lalu Anda mulai aduk. Tuhan tahu takaran terbaik untuk kita. Kita tahu orang-orang yang ditempatkan dalam hidup kita. Di keluarga apa kita harus ditempatkan. Dia bisa melihat rencananya sebelum kita sadari. Siapa yang mengira stroberi dan rhubarb akan menjadi campuran yang baik? Tapi sepembuat roti tahu, atau siapa yang mengira bahwa seorang India dan seorang gadis kulit putih akan menjadi campuran yang baik? Tapi Tuhan tahu, ketika Anda membiarkan Tuhan membuat campuran Anda tidak akan pernah kecewa. Tahukah Anda bahwa di dalam Efesus 2 ayat 10, Alkitab mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Tuhan merencanakan bahkan sebelum kita dilahirkan. Di musim ini, di mana segala sesuatu tampaknya tertutup, kita berada dalam isolasi, social distancing. Dia tahu semua tentang itu. Dia tidak membuat itu terjadi, tetapi Dia tahu bahwa itu akan terjadi. Dan Dia sudah punya rencana untuk kita sebelum kita dilahirkan dari apa yang harus kita lakukan di musim ini. Jadi, ketika Anda membiarkan Tuhan menambahkan sesuatu ke adonan Anda, ketika Anda membiarkan Tuhan membuat adonan Anda, ketika Anda membiarkan Tuhan
Tuhan memilih apa yang perlu dicampurkan bersama, suatu hidangan yang indah dan penuh warna akan dibuat dari hidup Anda. Dan lihat itu sangat indah, sangat berwarna, sangat cantik. Dan kita akan tuangkan semuanya dalam satu mangkuk. Ambil kue yang tadi sudah masuk lemari es, kita akan ambil sepertiganya dan sisanya akan digulung. Taruh di piring pie 10 inci, lalu ratakan sampai ke pinggirnya. Lalu tuangkan adonan stroberi dan rhubarbnya ke dalam pie. Jadi setelah kita mengisi di sana, yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan bagian atas pie. Kemudian kita akan membuatnya menjadi lingkaran besar, lalu kita potong-potong memanjang. Dan itu akan menjadi bagian atas. Dan itu bagian yang dilihat semua orang. Anda tahu yang sedang saya pikirkan? Saya pikir ini menarik bahwa ini adalah hal terakhir yang harus dilakukan dalam membuat kue ini sebelum kita masukkan ke dalam oven. Dan ini bagian yang kebanyakan orang akan lihat duluan. Dan tidakkah seperti itu dengan Tuhan terkadang? Hal terakhir yang dia lakukan bersama kita adalah hal yang dilihat semua orang. Biasanya dia mengerjakan hal-hal yang tidak dilihat orang. Dan kita seperti, Tuhan, kapan Engkau akan memakai karuniaku? Ya Tuhan, karunia biar dunia melihatnya Tuhan. Dan dia seperti, tunggu, aku sedang mengerjakan semua hal ini. Terkadang hal terakhir yang Tuhan kerjakan adalah hal-hal yang semua orang lihat. Jadi Anda harus membeberkan ini menjadi lingkaran besar. Sekarang saya tidak akan berpura-pura. Kami sudah siapkan ini sebelumnya. Karena ini butuh waktu lama untuk saya lakukan dan saya bukan pembuat roti yang ahli. Jadi untuk menghemat waktu dan juga tada! Inilah hasilnya. Jadi setelah melapisi bagian atas pie dengan mentega, kita akan mengambil setengah inci strip kue dan menatanya di atas pie sampai penuh. Lalu taburkan sisa 2 sendok teh gulanya. Pie ini harus masuk ke dalam api agar urutannya jadi lengkap. Dan itu sama dengan hidup kita bersama Tuhan. Anda tahu, akan gila jika saya pergi memasukkan pie ini ke dalam oven dan pie-nya mengatakan, jangan berhenti, tolong jangan lakukan ini, aku belum siap, aku tidak mau api. Maksud saya itu akan menjadi gila. Saya akan berpikir sepertinya aku sudah gila. Pie ini bicara padaku. Dan kedua, ini akan jadi pekerjaan setengah jalan jika saya tidak memasukkannya ke dalam oven. Tidak ada orang yang bisa menikmati ini. Anda tidak bisa makan telur mentah, tepung, dan lainnya. Tidak akan jadi yang seharusnya dibuat. Pie harus masuk ke dalam api. Panas, agar menjadi segala sesuatu yang Tuhan telah rancangkan, atau segala sesuatu yang pembuat roti, saya, telah maksudkan. Begitu pula dengan kita. Terkadang ada hal-hal dalam hidup kita, dan Tuhan menempatkan kita bersama dalam hidangan yang luar biasa ini, dan kita pikir kita lakukan dengan sangat baik, dan tiba-tiba rasanya seperti kita dimasukkan ke dalam api, dan kita seperti, Tuhan, apa yang telah Kau lakukan? Terkadang kita menyalahkan Tuhan. Kita pikir, apakah Engkau melupakan kami? Mengapa Engkau menempatkan aku di dalam api? Mengapa Kau lakukan ini kepadaku, Tuhan? Tetapi Tuhan tahu bahwa kadang-kadang kita membutuhkan panas untuk mengembang, untuk dimasak, untuk menjadi apa yang seharusnya, sehingga kita bisa menjadi segala yang Tuhan inginkan. Dalam Mazmur 66 ayat 10 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saya ingin mendorong Anda sekarang. Anda mungkin merasa seperti sedang melewati api. Semangat! Tuhan hanya sedang meningkatkan level hidangan Anda. Dia menciptakan adonan Anda untuk menjadi sesuatu yang indah. Sekarang saya akan meletakkan ini ke dalam oven pada suhu 170 derajat selama sekitar 1 jam. 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Kita akan membiarkannya di sana, di dalam panas, dan membiarkannya matang. Dan saat dimasak, aroma yang indah akan mulai memenuhi area ini. Dan saya berharap andaikan saya dapat menyiapkan sepotong kue untuk semua orang yang menonton hari ini seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ketika kita berkumpul. Tetapi Anda dapat memasak resep ini dengan mengunjungi situs web kami untuk menemukan petunjuknya. Di musim ini, gunakan ini sebagai waktu bagi Tuhan untuk membakar area manapun dalam hidup Anda yang perlu disingkirkan. Dan aroma manis akan mulai keluar dari hidup Anda. Dalam Mazmur 5 ayat 3, Alkitab mengatakan, Tuhan,
Pada waktu pagi, Engkau mendengar seruan doaku, dan setiap pagi aku menyiapkan persembahanku di atas altar, dan aku menanti-nantikan apimu jatuh di sana. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk membiarkan apinya jatuh di hati kita, bakar semuanya, masa apapun yang perlu terjadi, terjadilah, agar kita dapat keluar musim ini dengan lebih baik bagi Tuhan. Saya tahu di musim ini Tuhan telah memproses kemarahan saya dan keangkuhan saya, dan saya merasakan penindasan lockdown dan perasaan serta emosi dari rencana yang harus berubah. Kami tidak dapat merencanakan, semuanya jungkir balik, dan saya mendapati diri saya merespon dengan marah. Tuhan telah datang dalam hati saya dan berkata, ayo, kamu telah bertobat dari kemarahan itu tidak baik, akui itu. Jadi ketika saya mulai ada kemarahan, saya datang pada Tuhan, datangi anak-anak saya, datangi suami saya dan meminta maaf, dan katakan, maukah kamu memaafkan aku? Itu benar-benar tidak seharusnya. Itu hanya amarah dalam diriku yang perlu keluar. Gunakan musim ini di mana Anda merasa seperti berada dalam api sebagai musim untuk mengatakan, ya Tuhan, bakar saja kecemburuan ini, bakar rasa tidak aman ini, bakar rasa takut ini, bakar keterikatan ini. Tuhan, apapun itu, hilangkan itu dari hidupku. Ketika aku merasa tertindas, ketika aku merasa terpenjara, aku merasa seperti aku kehilangan kendali atas hidupku, Tuhan. Maukah kau datang dan membuat adonanku? Jadi, pai siap, panas, dan terlihat sangat enak. Baunya luar biasa. Sudah sekitar 1 jam 15 menit. Dan Anda bisa melihat seberapa baik gula itu dan semuanya disatukan untuk membuat pai yang indah. Poin terakhir saya adalah Anda harus memberi Tuhan semua kemuliaan untuk apa yang Dia buat terhadap Anda. Untuk menyajikan pai ini, saya akan merekomendasikan krim kocok khusus yang saya buat. Anda bisa mendapatkan detailnya di Beautiful Blog on Mother's Day dengan resep kuenya. Ini akan sangat melengkapi painya. Anda tahu akan tidak masuk akal jika sekarang saya mengeluarkan pai ini, memandanginya, dan semua orang akan berkata, wow, pai ini luar biasa. Dan pai itu berkata, ya, aku memang luar biasa. Akulah yang melakukan semua ini. Kita akan menertawakan pai ini karena kalian semua telah melihat bahwa pai tidak ada hubungannya dengan hidangan ini. Bahan-bahan dalam hidangan ini sudah tersedia. Itu saja yang mereka kontribusikan untuk hidangan tersebut. Sisanya terserah pada saya sebagai pembuat roti untuk menggabungkannya dan memprosesnya ke dalam oven. Jadi ya, kue ini tidak dapat menerima pujian untuk apa yang dilakukannya dalam hidangan ini karena tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya ada. Demikian juga dengan Tuhan. Anda tahu setiap hal baik dalam hidup Anda adalah karena Allah. Setiap berkat adalah darinya. Setiap hubungan yang Tuhan berikan kepada Anda adalah darinya. Jadi, ketika musim ini berakhir dan Anda keluar tampak luar biasa, berbau harum, ingat, ini bukan karena Anda. Ini adalah karena Tuhan. Kita harus mengembalikan semua kemuliaan hanya baginya. Mazmur 86 ayat 12 mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati. Kita harus memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Anda memiliki karunia luar biasa dalam hidup Anda. Kemuliaan milik Tuhan. Anda mendapatkan banyak bisnis selama musim ini dan Tuhan membuka pintunya. Kemuliaan milik Tuhan. Pernikahan Anda tiba-tiba menjadi luar biasa karena Anda telah mengerjakan banyak hal. Anda berdua, kemuliaan milik Tuhan. Anda sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal itu kecuali mengizinkan Tuhan untuk membuat adonanmu. Sekarang Anda tinggal memotongnya saja seperti ini. Dan lihatlah ini. Ini dia, pai rhubarb dan strawberry. Mari kita coba. Ini sangat enak.
Anda harus mencoba ini. Anda harus membuat ini untuk ibumu. Faktanya, Zik dan Caleb, jika kamu sedang menonton sekarang, kamu pastinya harus membuat ini untuk mama. Dia pasti membutuhkan ini. Sangat enak. Apapun proses yang Anda jalani saat ini, di mana ada awal yang baru, Anda merasa bagian-bagian dari hidup Anda menyatu. Mungkin Anda merasa seperti sedang berada dalam penundaan, atau bahkan di dalam api. Tuhan punya rencana untuk Anda. Bahkan di musim lockdown ini, Tuhan membuat sesuatu yang indah dari hidup Anda. Jika Anda mengizinkan Dia untuk membuat adonan Anda, biarkan Dia menyaring, biarkan Dia mengaduk, biarkan Dia menempatkan Anda di lemari es selama beberapa menit, atau bahkan di dalam oven. Apapun itu, Tuhan memiliki rencana dan desain yang akan membuat Anda setelah dari musim ini menjadi lebih indah, lebih kuat, lebih besar dalam kapasitas. Dalam Mazmur 33 ayat 11 dikatakan bahwa rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Pada saat ini kelihatannya, apakah Tuhan bahkan punya rencana untuk bumi? Apa yang sedang terjadi? Tuhan punya rencana untuk bumi ini dan itu akan tetap selamanya. Tujuannya akan tetap ada. Dan sekarang dimanapun Anda berada, saya ingin berdoa untuk Anda. Di musim apapun Anda berada, perasaan apapun yang Anda hadapi, hal apapun yang keluar saat ini, bahwa ini akan menjadi musim terhebat dalam hidup Anda. Dengan pernikahan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan bisnis Anda, dengan hubungan Anda dengan Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa sekarang untuk semua orang yang bisa mendengarku Tuhan. Roh Kudus datanglah dan doronglah, kuatkanlah mereka di musim apapun yang sedang mereka alami sekarang. Apakah itu di dalam api, apakah mereka merasa seperti berada dalam penundaan, apakah mereka merasa seperti mereka baru saja membersihkan hidup mereka Tuhan, atau mereka merasakan ketegangan dari proses di mana Kau yang mencampur dan mengaduk serta menyaring Tuhan. Aku berdoa agar mereka merasakan kehadiran-Mu seperti yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kami melawan setiap tipu daya musuh yang mencoba untuk membunuh, mencuri, atau membinasakan di musim ini. Tuhan, aku berdoa kami akan keluar dari musim ini lebih kuat, lebih baik, lebih erat dengan-Mu Tuhan. Aku berdoa Kingdom City akan keluar dari musim ini dengan lebih kuat. Ketika hari itu tiba, saat kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga, Tuhan, aku berdoa akan ada perasaan yang lebih kuat akan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kasih itu akan menjadi lebih kuat Tuhan. Kami berdoa sekarang Tuhan, Roh Kudus datang dan mengalirlah, penuhi setiap apartemen, setiap rumah, setiap kantor, dimanapun kami mengikuti itu sekarang. Roh Kudus melayang-layang di atas umat-Mu sekarang. Biarkan setiap detail dari kami dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami berikan Engkau segala kemuliaan dan segala pujian dalam nama Yesus, amin.